فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Indah ya Cahya, pembahasan terakhir kita tentang masalah apa? Disembelihnya al-maut. Disembelihnya al-maut di antara surga dan neraka. Demikian pula pembahasan sebelumnya tentang siapa itu penduduk surga dan siapa penduduk neraka. Baik. Sekarang kita masuk pada faslun fi huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Fasal tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullah alaihim. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. Dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, atau wa Muhammadun Rasulullah mubtada khabar. Dan Muhammad, beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Wa sayyidul mursalin, dan pemuka para rasul. Beliaulah yang paling utamanya dari semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. La yasihhu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi. Tidak sah, tidak benar keimanan seseorang dan tidak akan dianggap sampai dia beriman dengan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam wa yashhadu bi nubuwwati, dan mempersaksikan tentang kenabian beliau. Makanya dari sini kita ketahui kufurnya orang-orang Yahudi maupun Nasara. Walaupun mereka mengklaim beriman dengan kenabian Nabi Isa ataupun Nabi Musa untuk orang-orang Yahudi, tapi mereka tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengakui kenabian beliau, maka mereka kafir. Wala yuqda bainan nasi fil qiyamati illa bi syafaati, dan tidak akan ditetapkan keputusan di antara para manusia di hari kiamat kelak kecuali dengan syafaat beliau. Dan ini telah kita lewati. Syafaat apa namanya ini, Abdurrahman? Syafaatul uzma. Karena tanpa syafaatul uzma maka semua hamba masih akan menunggu terus di padang mahsyar.
Wala yadkhulul jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummati. Dan tidak akan masuk ke dalam surga satu umat pun kecuali setelah masuknya umat beliau sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga. Sebagaimana telah kita lewati bahwasanya umat ini umat yang terakhir tapi diawalkan di akhir kiamat. Sahibul liwa'il hamdi wal maqamil mahmud wal haudil mawrud. Beliau adalah pemilik liwa'ul hamdi dan juga maqamul mahmud serta al-haud yang akan dilewati oleh umat beliau, dan masing-masing akan dijelaskan nantinya. Wa huwa imamun nabiyyin, dan beliau adalah imamnya para nabi, wa khatibuhum, dan khatibnya para nabi, wa sahibu syafa'atihim, dan pemilik syafaat mereka. Ummatuhu khairul umam wa ashabuhu khairu ashabil anbiya'i alaihimus salam. Dan umat beliau adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Muhammad sebaik-baik umat, dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik sahabatnya para nabi alaihimus salatu wassalam. Baik. Kita baca syarah dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qala afdalul khalqi 'inda Allahi ar-rusul, thumma an-nabiyyun, thumma as-siddiqun, thumma asy-syuhada, thumma as-salihun. Ini urut-urutan dari sisi tingkatan keutamaan para makhluk di sisi Allah. Seutama-utama makhluk di sisi Allah adalah para rasul. Kemudian disusul setelahnya para nabi, kemudian siddiqun, kemudian syuhada, dan yang terakhir orang-orang saleh. Adapun kalau keluar dari ini, maka mereka adalah orang-orang rendah, tidak memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah minimalnya seorang untuk masuk dalam deretan salihun, jangan sampai keluar dari ini, untuk bisa memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqad dzakara Allah hadhihi at-tabaqat fi kitabih fi qawlihi wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan tingkatan-tingkat ini dalam kitabnya di surat An-Nisa. Siapa saja yang bertakwa atau siapa saja mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Dan ini yang kita senantiasa baca dalam Al-Fatihah ketika salat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta diberi petunjuk untuk bisa menapaki jalan orang-orang yang diberi nikmat. Dan caranya dengan mentaati Allah dan Rasulnya untuk bisa bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin, dari deretan para nabi, dan di atas tingkatan para nabi yaitu para rasul, karena setiap rasul itu mesti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Kemudian siddiqun, kemudian syuhada, dan kemudian salihun. Wa hasuna ulaika rafiqa. Qala wa afdalur rusuli ulul azmi minhum wa hum khamsah. Dan seutama-utama para rasul adalah ulul azmi di antara para rasul, dan mereka itu adalah 5 rasul. Baik. Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadun alaihimus salatu wassalam. Alaihimus salawatu minallahi wa taslim. Perhatikan catatan kaki. Hadha huwal ashhar. Inilah yang masyhur bahwasanya Rasul ulul azmi ada berapa? Abdullah? Ada 5.
Kama qala Ibnu Katsir rahimahullah taala wa laisa alaihi dalilun sharih, dan tidak ada atas pendapat ini dalil yang sharih. Wa amal istidlalu bil ayataini fa huwa min babil istinasi faqat. Adapun pendalilan dengan dua ayat yang akan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin itu adalah masuk dalam kategori istiqnas, yaitu untuk sekedar penguatan. Nah, adapun secara tegas bahwasanya ulul azmi itu cuma 5 ini saja, maka kita tidak mendapati dalil yang sharih, dalil yang tegas. Wa hunaka qaulun akhar, dan di sana ada pendapat lain tentang ulul azmi ini, kawan. Wa huwa anna ulul azmi hum jami'ur rusul. Pendapat kedua yaitu bahwasanya ulul azmi itu adalah keseluruhan para rasul. Keseluruhan para rasul itu ulul azmi, orang-orang yang memiliki azm. Qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam fi qoulihi ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Qala kullu rusuli kanu uli azmin lam yattakhidhillaha rasulan illa kana dha azmin. Fasbir kama sabaru. Nah, ketika menafsirkan ayat bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Kata beliau, setiap rasul itu mereka adalah orang-orang yang memiliki azm, masuk dalam uli azmi. Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuk seorang rasul pun kecuali dia memiliki azm. Bukan orang yang lembek, bukan orang yang ngelokro, bukan orang yang malas. Tapi orang-orang memang memiliki azimah yang tinggi, memiliki tekad kuat, semangat, perjuangan, kesabaran. Ini azim. Setiap rasul tidak azmin, tidak apa, tidak langsung patah ketika mendapatkan ujian, tidak langsung mundur ketika ada tantangan. Fasir kama sabaru, maka bersabarlah engkau sebagaimana mereka bersabar. Rawahu Tabari fi tafsirihi bi isnadin sahih. Nah, cuman pendapat kedua ini dari sisi kemasyhuran masih di bawah pendapat yang pertama. Pendapat yang paling masyhur bagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir adalah bahwasanya ulul azmi ya 5 rasul-rasul pilihan tersebut. Waqad dzakarahumullahu fi mawdi'aini fi kitabihi fil Ahzab. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan mereka dalam 2 tempat di dalam kitabnya. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Di sini disebutkan 5. Tatkala kami mengambil mitsaq dari para nabi dan darimu, yaitu Nabi kita Muhammad serta Nuh, Ibrahim, Musa, Isa ibnu Maryam. Kemudian ayat yang kedua fi Syura, dalam surat Asy-Syura, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kalian berupa agama yang Allah telah mewasiatkan dengannya Nabi Nuh, juga telah kami wahyukan kepadamu, serta apa yang kami wasiatkan dengannya Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Di sini 5 rasul disebut. Cuman kalau kita perhatikan di situ hanya ada penyebutan 5 rasul, tapi untuk menetapkan mereka inilah ulul azmi maka tidak sharih, tidak tegas menunjukkan mereka itulah ulul azmi. Sedangkan yang lain tidak. Makanya dikatakan tadi pendalilan dengan 2 ayat ini sekedar istiqnas. Nah, ya untuk sekedar mendukung. Qala wa afdaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, muttafaqun alaih.
Dan yang paling utama dari para rasul, bahkan dari keseluruhan makhluk, jin, manusia, bahkan di atas para malaikat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah sayyidnya keseluruhan manusia pada hari kiamat. Dan lafaz an-nas akan mencakup al-jinnu wal insu. Penggunaan kata nas mencakup jin maupun manusia. Dan tentang keutamaan ini telah dinukilkan ijma'. Seperti Imam Ibn Battah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mereka menegaskan yang paling utamanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua kan wasalatuhum atau wasalatihim khalfahu lailatal mi'raj, dan juga berdasarkan apa? Salatnya para nabi dan rasul di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Ini menunjukkan apa? Nabi kita lebih utama. Wa ghairi dzalika minal adillah, dan yang lainnya dari dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan beliau alaihi wassalatu wassalam di atas rasul-rasul yang lain, di mana diberikan kepada beliau asy-syafa'atul 'uzma, di mana rasul-rasul yang lain mereka minta udzur. Ini juga sebagai dalil. Tsumma Ibrahim, kemudian tingkatan setelahnya Nabi Allah Ibrahim, li'annahu abul anbiya, karena beliau adalah bapaknya para nabi. Wa millatuhu aslul milal, dan agama beliau adalah pokok dari agama-agama setelahnya. Dan juga dalil yang lain dikarenakan beliau lah rasul yang paling tinggi yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Karena Nabi kita bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit keberapa? Indah ya Ahmad. Di langit keberapa? Zikri. Langit ke-7. Nah. Baik. Sehingga jelas beliau menempati kedudukan yang kedua setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma Musa, kemudian Nabi Musa yang ditemui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit keberapa? Ibrahim. Mujahid. Dalam malam Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa di langit keberapa? Langit ke-6. Baik. Li'annahu afdalu anbiya'i Bani Israil, dikarenakan beliau adalah seutama-utama Nabi Bani Israil. Wa syari'atuhu aslu syara'ihim, dan syariat Nabi Musa adalah asal dari syariat Bani Israil. Tsumma Nuhun wa Isa, kemudian Nuh dan Isa. La yujzamu bil mufadalati bainahuma li'anna likullin minhuma maziyyah. Terkait Nuh dan Nuh dan Isa tidak bisa dijazmkan, tidak bisa dipastikan mana yang lebih utama di antara keduanya, wallahu a'lam. Kenapa? Karena masing-masing memiliki maziyah, memiliki keutamaan sendiri. Nabiullah Nuh juga dikenal dengan apa? Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Kok bisa dinamakan bapaknya manusia yang kedua? Indah ya bapak. Bapak yang pertama siapa? Nabi Adam. Abul Bashar al-awwal itu Nabiullah Adam. Sedangkan Abul Bashar Ats-Tsani Nuh alaihi salam. Kenapa Nabi Nuh dikatakan Abul Bashar yang kedua?
Nah, karena apa? Manusia kan. Nah, setelah Nabi Nuh dan berakhirnya umat Nabi Nuh dengan air bah, Taib, yang terjaga dari keturunan ya keturunan Nabi Nuh saja. Nah, setelah itu yang ada adalah dari keturunan Nabi Nuh sampai sekarang. Taib. Kenapa? Karena yang kufar semuanya telah tenggelam. Kemudian yang beriman, tidak memiliki penerus. Bagaimana disebutkan? Nah, berarti apa? Yang ada dari manusia, yang ada setelah zaman Nabi Nuh, yang ada dari manusia adalah apa? Keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya beliau digelari dengan apa? Abul Bashar At-Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan ada 12 kekhususan, kita ambil sebagiannya dulu. Qala ikhtassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khasa'is natakallamu ala ma dzakara al-muallif. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan yang banyak. Kita membicarakan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh muallif. Minha, yang pertama di antaranya khatamun nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. Liqaulihi ta'ala, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Khataman nabiyyin. Maka jelas di sini batilnya semua pengaku-pengaku nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang kedua, Sayyidul Mursalin. Beliau adalah sayyidnya para rasul, bahkan Sayyidun nasi ajma'in, sayyid keseluruhan jin dan manusia. Sebagaimana telah lewat dalilnya, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Yang ketiga, la yatimu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalati. Tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai beriman dengan risalah beliau, bahkan tidak akan diterima keimanannya. Tidak akan diterima, bukan hanya la yatimu, tidak akan sah, la yasihhu. Makanya ibarat Imam Ibnu Qudamah lebih tegas, yaitu la yasihhu, tidak sah, tidak benar, tidak dianggap keimanan seseorang sampai beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqauli ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Demi Rabbmu, sungguh mereka tidaklah beriman sampai mereka menetapkan engkau sebagai penetap hukum, yaitu menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai penetap hukum pada hal-hal yang mereka berselisih padanya. Dan di sana ada dalil yang lebih sharih. Yaitu apa? Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku orang dari kalangan umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak mau beriman kepadaku, maka dia adalah penghuni neraka. Seorang Yahudi mendapati masa Nabi SAW, seorang Nasrani mendapati masa Nabi kok tidak beriman, atau yang datang setelah masa Nabi kalau tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka dia dihukumi kafir.
Maka agama Nasraniyah dan agama Yahudiyah saat ini, ya mereka kafir. Tidak boleh kita ragu tentangnya. Jangan sampai seorang terkena syubhat. Mereka-mereka yang ingin menyeru kepada persatuan tiga agama. Taib, wahdatul adyan. Dan ini seruan sudah marak dari masa ke masa, dimunculkan oleh orang-orang yang terdidik dari negeri-negeri barat, belajar Islam tapi di negeri kufar. Ya, akhirnya keluar menyeru untuk apa? Bersatu dengan agama kekafiran. Bahkan di negeri-negeri Arab, penyeru-penyeru ini bermunculan menyeru untuk apa? Untuk persatuan tiga agama, dengan alasan mereka semuanya adalah agama-agama langit, syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus bersatu. Tapi dalil tadi jelas, selama mereka tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak tunduk dengan syariat beliau, maka mereka adalah kafir. Kemudian wa ghairuhum minal anbiya yub'atuna ila aqwamin muayyanina kullun ila qaumihi. Dan yang selain beliau dari kalangan para nabi, mereka diutus kepada kaum tertentu. Nah, masing-masing diutus kepada kaumnya. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus kepada keseluruhan umat. Kali ini dalilnya jelas. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, fadzakaraha minha wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah." Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Di antaranya, dulu para nabi mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, Nabi Isa akhir Nabi Bani Israel, Nabi Nuh diutus kepada kaumnya, Nabi Lut kepada kaumnya. Masing-masing diutus kepada kaumnya secara khusus. Sedangkan aku diutus kepada keseluruhan manusia. Makanya wajib beriman kepada syariat beliau. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian kekhususan yang keempat, la yuqda bainan nasi illa bi syafaatihi. Tidak akan ditetapkan keputusan di antara manusia di hari kiamat kecuali dengan syafaat beliau. Sehingga mereka semuanya harus menunggu terus sampai Nabi kita memberikan syafaat. Wa sabaqa dalilu dzalika fi syafaat, dan telah lewat dalil hal ini dalam pembahasan syafaat yang dikenal dengan asy-syafa'atul uzma. Kekhususan yang kelima, sabaqa ummatuhu al-umama fi dukhulil jannah. Umat beliau mendahului umat-umat yang lain dalam masuk ke dalam surga, bahkan dalam fase-fase di hari kiamat ketika melewati sirat yang dikedepankan juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini umat terakhir tapi apa? Yang terdepan di hari kiamat. Baik. Kita ambil 5 ini dulu. Barakallahu fiikum, nafa'ani bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.